Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Hilal Putra Dewanda, NPM 210520185 dari DKV UPN. Di sini saya akan menjelaskan tentang New Wave Design untuk memenuhi tugas sejarah seni rupa dan desain pada kelas DKV saya. Oke. Yang pertama akan saya jelaskan adalah apa itu New Wave Design. Desain New Wave mengacu pada pendekatan tipografi yang menentang konvensi pengaturan berbasis grid yang ketat. Karakteristiknya termasuk spasi, huruf yang tidak konsisten, bobot jenis yang bervariasi dalam satu kata, dan jenis yang diatur pada sudut yang tidak tepat. Di sini mengartikan bahwa di sini pada kalimat menentang konvensi pengaturan berbasis grid yang ketat adalah posisi dari tulisan tersebut. Tulisan tersebut tidak harus ada di tengah, tidak harus ada di kiri, tidak harus ada di kanan atau di pojok, melainkan posisi tulisan-tulisan tersebut dapat ada di mana-mana, ada di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah, dan dimanapun. Pada kalimat yang kedua, variasi dalam satu kata dan jenis yang diatur pada sudut yang tidak tepat. Sudut yang tidak tepat di sini adalah sudut posisi tulisan tersebut. Ada yang horizontal, vertikal, maupun ada yang miring. Berikut adalah contoh dari New Wave Design. Seperti yang bisa teman-teman lihat nih, posisi dari tipografinya ada yang di pojok atas, ada yang di tengah namun sedikit miring, lalu ada huruf-huruf kecil yang berserakan tempatnya. Oke, next. Karakteristik New Wave Design. Yang pertama, New Wave Design adalah gaya desain yang memiliki ciri gaya yang sederhana dan geometris. Oke, kembali ke contoh. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, gaya geometris yang dimaksud adalah di sini pada desain tersebut ada bangun-bangun geometris, ada unsur bangun geometrisnya. Di sini ada segitiga, ada bangun lainnya yang menandakan bangun tersebut adalah bangun geometris, dan font yang digunakan adalah font balok atau font yang berbentuk geometris. Oke, ke karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua mengutamakan gaya tipografi yang diberi manipulasi artistik. Manipulasi artistik di sini adalah yang saya ketahui nih. Manipulasi artistik itu adalah penambahan unsur lain kepada desain tersebut. Di sini dibuktikan bahwa pada gambar yang kanan, pada latarnya ada bintik-bintik putih pada background yang hitam. Di sini saya melihat itu seperti langit di gelap malam. Lalu pada samping kanan terdapat foto langit di siang yang cerah. Yang foto tersebut adalah foto yang asli, bukan foto yang dilukis. Untuk karakteristik yang ketiga, memiliki unsur grafis. Unsur grafis di sini yang saya ketahui adalah unsur yang bersifat digital, bukan unsur yang bersifat manual. Digital dalam artian desain ini dibuat secara digital, bukan secara manual, seperti lukisan. Seperti contoh yang ada, yang di kanan itu foto langit siang yang cerah. Itu merupakan foto asli, bukan foto yang dilukis. Itu menandakan foto tersebut ditempel secara digital, dan fontnya adalah font yang ditulis secara diketik, bukan dilukis. Jadi itu yang dimaksud dari memiliki unsur grafis. Next, sejarah.
Sejarah dari New Wave Design adalah Wolfgang Weingart mengembangkan New Wave Design pada awal 1970-an di Sekolah Desain Basel, Swiss. New Wave sendiri muncul sebagai reaksi terhadap gaya tipografi internasional atau gaya Swiss yang sangat populer dengan budaya perusahaan. Gaya tipografi internasional mewujudkan estetika modernis, minimalis, fungsionalitas, dan standar universal logis. Estetika postmodernis menentang filosofi dengan menganggap bahwa tipografi dapat memainkan peran yang lebih ekspresif dan dapat menyertakan ornamen untuk mencapai hal ini. Peningkatan ekspresi bertujuan untuk meningkatkan komunikasi. Oleh karena itu, para desainer New Wave seperti Weingart merasa bahwa intuisi sama berharganya dengan keterampilan analitis dalam komposisi. Nah, di sini yang saya tangkap, Wolfgang Weingart bersama postmodernis lainnya menentang desain yang sebelum-sebelumnya. Desain sebelumnya saya ambil contoh seperti Art Deco. Art Deco memiliki tulisan atau tipografi pada Art Deco itu memiliki aturan harus di tengah atau harus di samping atau bagaimana, yang intinya harus pada grid yang tepat dan spasi yang pas agar bisa terlihat seperti Art Deco. Tujuan lainnya di sini adalah menyampaikan pesan-pesan lain yang dapat disisipkan pada desain tersebut atau pesan-pesan yang harus dipahami oleh penikmat selain dari desain itu sendiri. Nah, ini tokohnya, Wolfgang Weingart. Beliau adalah tokoh yang mengenalkan New Wave Design ke khalayak umum. Beliau juga disebut the father of New Wave Design. Salah satu kutipan quotes dari Wolfgang Weingart yang saya sukai adalah, "What's the use of being legible when nothing inspires you take notice of it?" Di sini quotes tersebut berarti, apa fungsi dari menjadi terbaca ketika tidak ada inspirasi yang kamu dapat? Nah, di sini yang saya tangkap, beliau ini menyindir dari desain-desain sebelumnya, seperti desain yang sebelumnya itu memiliki tulisan-tulisan yang begitu jelas, terpampang, yang dapat terbaca dengan mudah. Namun, beliau di sini menekankan, untuk apa dapat terbaca dengan jelas jika penikmatnya hanya dapat melihat, memahami pesannya, dan menikmati desainnya tanpa mendapat inspirasi. Nah, di sini yang dimaksud Wolfgang adalah beliau menekankan bahwa New Wave Design tersebut dapat menginspirasi karena tujuan hal lain yang saya sampaikan tadi, menyampaikan inspirasi kepada khalayak umum yang menikmati desainnya. Dalam saya mengartikan quotes ini adalah, untuk apa terlihat nyata jika tidak bisa apa-apa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Correct me if I'm wrong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.